Membalikkan yin dan yang hidup dan mati. Gerbang istirahat, mata air dingin. Gerbang kehidupan, asap sisai yang membakar. Sebenarnya itu adalah pembuluh kehidupan 8 gerbang. Dekan. Apa itu pembuluh kehidupan 8 gerbang? Pembuluh kehidupan 8 gerbang. Sesuai namanya. Itu didasarkan pada 8 gerbang dari 8 trigram. Merebut penciptaan yin dan yang untuk digunakan sendiri. Menghidupkan kembali yang mati. Dan menumbuhkan kembali tulang putih. Olah karena itu, teknik jarum ini dapat menyelamatkan nyawa ayahku. Di bawah pembuluh kehidupan 8 gerbang tidak ada jiwa yang hilang. Jika itu benar, Gubernur Jenderal, maka dia selamat. Gu Feng, dia benar-benar tahu obat. Gerbang kematian, menipu langit kosong. Gerbang kejut, memutus siklus. Gerbang terbuka, menarik kesengsaraan petir. Lakukan. Tiga kemurnian mengukus. Mengubah cacat putih. Jarum-jarum memisah. Agar tidak ada yang kurang, tarik kembali. Ayah, apa yang terjadi padamu? Ayah, Tuan Gu, apa yang terjadi pada ayahku? Tunggu. Tunggu. Gubernur Jenderal telah pingsan. Kakak, kau tidak mungkin menyebabkan Gubernur Jenderal meninggal karena pengobatan itu kan? Nona Sulungli. Ini semua adalah kesalahan Gu Feng sendiri. Itu tidak ada hubungannya denganku. Dia pantas mati. Kumohon kau sama sekali tidak boleh melibatkan keluarga kita. Ayah, ayah. Gu Feng, kau makhluk jahat. Kau bocah nakal. Apa sebenarnya yang kau lakukan pada Gubernur Jenderal? Gu Feng, kau benar-benar menyebabkan Gubernur Jenderal meninggal karena pengobatan. Nona Sulung Li, Gu Feng yang melakukannya. Dia pantas mati. Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Benar. Gu Feng sudah dikeluarkan dari keluarga kami. Dengan keluarga kami, sama sekali tidak ada hubungannya. Jika kau ingin menyalahkan, salahkan hanya Gu Feng seorang. Dia pantas mati. Tapi dengan keluarga kami, benar-benar sama sekali tidak ada hubungannya. Jeti, ayahku, benar-benar mati. Apakah kau benar-benar mencoba memaksaku? Mengapa? Mengapa? Tunggu. Gu Feng, cukup sudah tingkahmu. Tidak masalah jika kamu biasanya menceramahi saya di rumah, tapi bercanda dengan nyawa Gubernur Jenderal. Tidakkah kamu tahu? Jadi kakak tertua. Kau juga berpikir aku harus mengakui kesalahanku, berlutut dan minta maaf. Dan katakan pada mereka, agar tidak melibatkan keluargaku. Benarkah begitu? Kamu benar-benar terlalu mengecewakan saya. Anggap saja saya tidak pernah memiliki kamu sebagai adik. Nona Li, saya minta maaf. Gu Feng melakukan kesalahan besar. Itu karena saya gagal membesarkannya dengan baik. Namun, dia dan keluarga kami tidak lagi memiliki hubungan apapun. Jika Anda mau, lakukan sesuka Anda. Pengawal. Ayah. Ayah. Dia sudah bangun. Gubernur Jenderal benar-benar sudah bangun. Bangun. Gubernur Jenderal benar-benar bangun. Bukankah Gu Feng seorang penipu? Dia bangun. Dia benar-benar bangun. Mungkinkah Gu Feng benar-benar memiliki keterampilan medis? Bangun. 8 gerbang pembuluh kehidupan. Allah Dokter Langit. Mungkinkah dia tidak berbohong? Itu salah saya. Saya salah menyalahkannya. Ayah. Kau benar-benar pulih. Kau membuatku takut setengah mati. Shuang Er, jangan menangis. Lihat. Bukankah ayah baik-baik saja? Jangan khawatir Shuang Er. Lihat, ayah baik-baik saja sekarang. Tenang dan stabil.
Denyut nadinya rata. Dia benar-benar pulih. Tuan Gue, Ida. Tabib Dewa. Tabib Dewa. Anda benar-benar dewa. Saya merasa segar dan bersemangat. Saya merasa seperti menjadi 20 atau 30 tahun lebih muda. Kalau begitu, terima kasih Tabib Dewa atas anugerah menyelamatkan hidupku. Tabib Dewa. Gubernur Jenderal tidak perlu gerakan sebesar itu. Aku hanya membalas budi. Dulu guru kami hanya berhutang budi padamu. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana ini bisa mungkin? Dekan, apakah kau yakin tidak salah lihat? Ini bukan ledakan energi terakhir sebelum kematian kan? Apakah Anda meragukan keterampilan medis saya? Didikan yang luar biasa. Gu Feng, kamu benar-benar memiliki keterampilan medis. Cepat dan pulanglah bersamaku. Rumah. Di mataku, rumah ini sudah lama tidak ada. Tidak. Aku benar-benar tidak berhubungan dengan keluarga Gu sekarang. Kau baru saja mengatakan itu. Karena mereka semua orang yang tidak ada hubungannya dengan Tabib Dewa. Usir mereka semua dari sini. Kami akan pergi sendiri. Lepaskan aku. Hati-hati. Minggir. Xiao Feng. Minggir. Xiao Feng. Xiao Feng. Xiao Feng. Tunggu sebentar. Nona tertua Gu, apakah ada hal lain? Xiao Feng, kamu memanggilku apa? Nona tertua Gu, Kamu, Xiao Feng, kamu memiliki keterampilan medis yang luar biasa. Mengapa kamu tidak pernah memberitahu kami tentang hal itu? aku tidak menyebutkannya. Sudah berapa kali aku mengatakannya? Apakah ada di antara kalian yang ingat? Gu Feng, beraninya kau berbicara kepada kakak sulungmu seperti itu, di matamu. Apakah kami keluargamu ini penting? Keluarga. Dalam 5 tahun terakhir ini, demi menyesuaikan diri dengan keluarga ini dan membuat kalian menerimaku, betapa aku telah disakiti. Aku memberimu masakan obat, merebus obat untukmu, membersihkan tubuh kalian. Ketika aku mengatakan penyakit kalian disembuhkan olehku, ketika aku mengatakan obatnya dicuri dariku, apakah ada di antara kalian yang pernah mempercayaiku? Kalian tidak pernah peduli tentang perasaanku. Kalian semua, hak apa yang kalian miliki untuk mempertanyakan aku di sini? Xiao Feng, saya tahu, tahun-tahun terakhir ini, kamu tidak mengalami masa yang mudah di rumah. Kamu, pulanglah bersama kakakmu, kan? Saya minta maaf kepadamu. Saya akan memberikan kompensasi kepadamu. Permintaan maaf. Ganti rugi. Sebelum ini, itu adalah sesuatu yang aku sangat dambakan. Tapi sekarang, aku tidak peduli lagi. Karena permintaan maaf kalian, bagiku, tidak berharga. Gu Feng, kau tidak tahu cara berbicara yang benar, kan? Sepertinya, jika aku tidak memberimu pelajaran, kau tidak akan bersikap baik. Di siang bolong, melakukan kekerasan. Apakah itu didikan keluargamu? Aku mendisiplinkan adik laki-lakiku. Apa hubungannya denganmu? Tuan Gu adalah penyelamat hidup ayahku. Menghinanya berarti menghinaku. Kediaman Gubernur Jenderal. Menghinanya berarti memulai konflik denganku dan kediaman Gubernur Jenderal. Guran, 5 tahun ini, berapa banyak pukulan yang aku terima? Bisakah kalian menghitungnya? 5 tahun ini. Bagaimana aku hidup di ruang bawah tanah? Apakah kau tahu? Kalian hanya pernah peduli tentang apakah aku punya keterampilan medis. Sungguh konyol. Ruang bawah tanah. Mereka benar-benar membuatmu tinggal di ruang bawah tanah. Apa? Ruang bawah tanah apa? Gu Feng, kau hanya memfitnah kami. Xiao Feng, kakakmu tahu. 5 tahun ini, kamu merasa dirugikan. Tapi ini bukan alasan bagimu untuk membuat kami kehilangan muka di depan orang luar. Jika kamu sudah cukup membuat masalah, maka kembalilah bersama kami. Pulanglah. Pulang ke rumah yang mana? Kembali ke rumah itu, di mana kalian semua sewenang-wenang merundung dan menghinaku. Atau kembali ke rumah itu, di mana aku bahkan tidak pantas untuk duduk di meja makan. Itu adalah rumah kalian. Itu adalah rumah Gu Chen, tapi itu jelas bukan rumahku. Cukup, Gu Feng. Saya tahu. Saya menyayangi Xiao Qin. Dan juga, salah paham bahwa kamu tidak bisa melakukan akupuntur. Kamu menyimpan kebencian. Tapi kamu tidak pernah memberitahu kami bahwa kamu menguasai ilmu medis. Kamu juga tidak bisa memfitnahku. Kamu tinggal di ruang bawah tanah, Gu Feng.
Kau tidak tahu berterima kasih. Kami bahkan datang sendiri ke sini untuk mencarimu. Kau jangan membalas kebaikan kami. Apakah aku memohon kalian untuk datang? Kalian datang ke rumah sakit. Apa tujuan kalian? Kalian sendiri tahu dengan jelas di hati kalian. Lebih jauh lagi, aku sudah memutuskan hubungan dengan keluarga kalian. Xiao Feng, jangan lakukan ini lagi. Kembalilah bersama kami. Bagaimanapun juga kita adalah keluarga. Jika kamu meninggalkanku, kemana lagi kamu bisa pergi? Mungkinkah kamu benar-benar ingin mempercayai orang luar? Selama aku tidak berada di rumah itu, kemanapun aku pergi, tidak masalah. Dan lebih jauh lagi, di mataku, kamu adalah orang luar. Kakak sulung, kau baik-baik saja. Gu Feng, jangan berani-beraninya. Kau begitu tidak tahu malu. Dulu kamu adalah kakak perempuanku, dan memukulku dapat diterima. Sekarang, kamu ini siapa? Apakah kamu bahkan pantas memukulku? Gu Feng, kau gila. Kau tidak mau pulang, benarkah itu? Aku telah memutuskan semua ikatan keluarga. Setelah kesulitan besar, aku berhasil memutuskan hubungan dengan keluargamu. Mengapa aku harus kembali? Mari kita pergi. Keluargamu, benar-benar satu keluarga yang buta dan tidak punya hati. Pergi. Xiao Feng tunggu. Xiao Feng jangan pergi. Xiao Feng, tunggu kakakmu. Xiao Feng, kakak salah. Kakak benar-benar tahu aku salah. Xiao Feng, jangan pergi. Xiao Feng, pulanglah bersama kakakmu. Ya, kakak tidak akan memperlakukanmu seperti itu lagi. Aku mohon padamu Xiao Feng. Kakak tidak bermaksud begitu sebelumnya. Kakak tidak tahu jenis kehidupan yang kamu jalani sebelumnya. Pulanglah bersama kakak sulungmu. Kakak sulung salah. Kakak sulung akan memberimu kompensasi. Xiao Feng, kakak sulung. Xiao Feng, berhenti mengejar. Xiao Feng. Gu Feng benar-benar keterlaluan. Kami punya begitu banyak kamar di rumah kami. Apakah dia benar-benar harus tinggal di ruang bawah tanah? Ruang bawah tanah apa? Bukankah kau pergi mencari Tuan Muda Ola Dokter Langit? Mungkinkah Tuan Muda tinggal di ruang bawah tanah? Ibu? Apa yang ibu bicarakan? Gu Feng memfitnah kita di depan orang luar. Dia tinggal di ruang bawah tanah selama 5 tahun. Lalu apa? Kau, apakah kau menemukan Tuan Muda itu? Ibu, apakah ibu sudah tahu selama ini tentang dia yang tinggal di ruang bawah tanah? Aku. Itu saat tim tempur baru kembali. Aku ingin menempa karakternya. Kemudian, aku hanya lupa. Apa? Jetty, dia benar-benar berada di ruang bawah tanah, tinggal di sana selama 5 tahun. Ibu dia adalah putra kandungmu. Bagaimana ibu bisa memperlakukannya seperti itu? Aku benar-benar lupa. Kalian di sini. Apa yang kalian perdebatkan? Di mana Tuan Muda Ula Dokter Langit? Mengapa hanya kalian yang kembali? Ayah, jangan sebut-sebut itu. Kami bahkan tidak bertemu. Yang disebut Tuan Muda Ola Dokter Langit itu, bahkan kami malah dimarahi. Apa yang terjadi? Tuan Muda Ola Dokter Langit. Xiao Qin berkata Tuan Muda Ola Dokter Langit diundang oleh Putri Gubernur Jenderal untuk mengobati Gubernur Jenderal. Tetapi setelah kami menanggapi kamar rumah sakit, yang kami temukan adalah Gu Feng. Dan pada akhirnya, dia benar-benar menyembuhkan Gubernur Jenderal. Mungkinkah dia adalah Tuan Muda Ola Dokter Langit? Apa? Gu Feng adalah Tuan Muda Ola Dokter Langit? Tidak mungkin. Gu Feng tinggal di negara kita selama 5 tahun. Kami masih tidak tahu orang macam apa dia. Dia hanyalah orang tak berguna dan sampah yang tidak punya motivasi. Benar kakak sulung, keterampilan medis tidak seperti hal-hal lain. Itu membutuhkan akumulasi jangka panjang. Jika Gu Feng ini benar-benar memiliki keterampilan medis, maka dalam 5 tahun dia berada di rumah. Bagaimana mungkin dia tidak pernah menggunakannya bahkan sekalipun? Lalu bagaimana kamu menjelaskan kemampuan medisnya yang tiba-tiba meningkat dan dia menggunakan jarum akupuntur dengan sangat terampil? Itu hanya kebetulan. Kucing buta menabrak tikus mati. Dia hanya kebetulan menemukannya. Tepat sekali. Aku juga berpikir kakak kedua benar. Ayah, ibu, saudari-saudari aku kembali. Xiao Chen. Kau. Apa yang terjadi pada wajahmu? Mengapa kau terluka? Kakak kedua jangan bertanya. Aku jatuh sendiri. Bagaimana kau bisa melukai dirimu seperti ini hanya karena jatuh? Katakan yang sebenarnya pada kakak kedua. Apakah seseorang mengganggumu? Awalnya aku berpikir bahwa kakak pergi dari rumah karena aku ingin pergi mencarinya dan berbicara baik-baik dengannya. Tapi kemudian dia berkata, anak durhaka itu
Apa sebenarnya yang dia katakan, kakak? Dia tidak tahan lagi dengan keluarga ini. Dia bilang ibu dan ayah munafik dan pilih kasih. Aku bilang itu tidak benar. Ayah, ibu, dan saudari-saudari selalu mengkhawatirkannya. Tak disangka kakak menjadi semakin marah. Dia mendorongku jatuh. Sambil berkata, aku sengaja mencoba terlihat baik dan mencari muka di depan ibu dan ayah. Dan kemudian dia hanya... Gufeng, kau pasti mati. Anak durhaka, bajingan tak tahu terima kasih, yang tak punya hati ini. Aku Gu Mingxe. Bagaimana aku bisa melahirkan keturunan jahat seperti itu? Bagaimana dia bisa berbicara tentang kita seperti itu? Apa yang pernah kami tahan darinya? Namun dia sangat membenci kita. Gu Feng ini benar-benar tidak masuk akal. Dia sangat egois. Sudah kukatakan sejak lama. Dia adalah orang tak tahu terima kasih yang tidak akan pernah bisa dijinakkan. Kakak sulung menganggapnya sebagai apa? Tuan muda olah dokter langit. Kakak tertua, mengapa kau merasa kakak adalah tuan muda? Aku juga mendasarkan ini pada rumah sakit. Dan peristiwa yang terjadi di sana. Aku membuat deduksi yang masuk akal. Sebenarnya, banyak pil obatku yang hilang. Benar. Hari itu Gu Feng memberikan kepada Gubernur Jenderal pil obat. Dan begitulah cara Gubernur Jenderal pulih. Apakah kamu menyarankan bahwa Xiao Fing mencuri pil obatmu? Tidak. Bukan itu maksudku. Namun, memang benar bahwa setelah kakak kabur dari rumah, aku menemukan banyak pil obat yang hilang. Sekarang jelas, Jetty. Gu Feng menggunakan pil obat Xiao Chan. Ini adalah satu-satunya cara untuk menjelaskan mengapa Gu Feng tiba-tiba tahu cara menyembuhkan dan bahkan menyelamatkan Gubernur Jenderal. Benar. Kali ini aku sependapat dengan kakak kedua. Apakah tebakanku benar-benar tepat? Xiao Feng, apakah dia benar-benar mencuri pil obat Xiao Chen? Apakah itu sebabnya dia bisa menyelamatkan Gubernur Jenderal? Ini semua salahku. Jika bukan karena aku, kakak tidak akan kabur dari rumah. Kalau bukan karena aku, dia tidak akan membenci ibu dan ayah, dan kakak-kakak. Ini semua salahku. Xiao Chan, bagaimana ini bisa menjadi salahmu? Jelas itu perbuatannya sendiri. Dingin sekali. Kakak kedua ada apa? Dingin sekali. Cepat. Kakak kedua, mengapa kau membeku? Cepat periksa kakak keduamu. Racun ular menyerang jantung. Bagaimana ini bisa terjadi? Racun ular kakak kedua, bukankah sudah dinetralisir oleh Gu Feng? Bagaimana keadaannya? Racun ular menyerang jantung. Pasti racun sisa di dalam tubuhnya kambuh. Bagaimana itu mungkin? Kakak kedua baik-baik saja selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin? Racun sisa tiba-tiba muncul. Xiao Chan, racun ular kakak keduamu. Ternyata selama ini kaulah yang mendetoksifikasinya. Cepat pikirkan solusinya. Solusi apa yang harus kupikirkan? Dulu mengikuti contoh orang bodoh itu. Dia menarik racun ular itu ke dirinya sendiri, yang menyelamatkan nyawa kakak kedua. Aku jelas tidak ingin menarik racun itu ke diriku sendiri. Sekarang satu-satunya cara adalah menarik racun sisa itu ke diriku lagi. Tapi kakak kedua, setelah terakhir kali racun itu ditarik, kesehatannya menjadi sangat buruk. Aku takut kakak kedua tidak akan selamat kali ini. Apa yang harus kita lakukan, Xiao Chen? Apakah kamu punya metode lain? Ini semua salahku. Aku tidak berguna. Aku tidak bisa menyelamatkan kakak dan kakak kedua. Aku hanyalah orang yang tidak berguna. Xiao Chan, aku menolak untuk percaya tidak ada yang bisa menyembuhkan mereka. Tuan muda olah dokter langit itu, seberapa bagus sebenarnya kemampuan medisnya? Aula Dokter Langit, bakat tuan muda dalam jalur medis, tidak tertandingi. Bahkan Master Aula tua di masa mudanya, tidak bisa dibandingkan dengannya. Kalau begitu cepat pergi dan cari tahu di mana dia berada. Aku menolak untuk percaya, kita tidak bisa menemukannya. Aula Dokter Langit. Aula Dokter Langit, yang kemampuan medisnya tertinggi di dunia, mewarisi pengobatan tradisional Tiongkok selama ribuan tahun, hanya mereka yang bisa menyelamatkan kakak dan Xiaoran selama bertahun-tahun. Aula Dokter Langit telah membina tabib dewa yang tak terhitung jumlahnya, agar Xiao Chen kami disukai oleh Aula Dokter Langit, menunjukkan dia juga memiliki potensi untuk menjadi tabib dewa. Kakak sulung kakak ketiga harap tenang. Setelah aku menguasai seni medis di Aula Dokter Langit, klan kita pasti akan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Murid Gu Chen telah datang untuk memberi hormat kepada tuan muda. Gu Chen. Tidak pernah dengar tentang dia. Murid ini sudah terpilih secara internal. Setelah upacara penerimaan murid selesai, dia akan menjadi murid resmi Aula Dokter Langit. Aku mengerti mengapa dia berani begitu lancang untuk benar-benar berani menerobos dan masuk ke Aula Dokter Langit. Xiao Jin, tuan muda. Suaranya cukup marah. Bukankah kamu mengumumkan kedatanganmu sebelum datang? Aku terlalu mengkhawatirkan kondisi kakak dan kakak kedua.
dan lupa. Kamu minta maaf dulu. Permintaan maaf Gu Chen adalah sesuatu yang sebelumnya ku cari tetapi tidak bisa ku dapatkan. Jadi dengan mengubah identitas, itu didapatkan dengan begitu mudah. Ini, murid ini ceroboh. Mohon maafkan murid ini Tuan Muda. Bicaralah. Ada masalah apa? Usia kakak murid sudah mendekati akhir. Racun ular kakak kedua menyerang jantungnya. Murid ini benar-benar tidak berdaya. Saya memohon Tuan Muda untuk pergi dan mengobati kakak dan kakak kedua saya. Kamu hanyalah murid yang belum diinisiasi. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk memintaku bertindak? Menerobos masuk dengan gegabah. Memang kesalahan keluargaku, tapi kondisi kakek dan kakakku kritis. Aku tetap berharap Tuan Muda bisa mengulurkan tangan untuk memeriksa dan mengobati mereka. Selama kamu menyembuhkan penyakit mereka, keluarga Guku pasti akan menawarkan hadiah yang besar. Aula Dokter Langitku telah berdiri di jalur medis selama ribuan tahun. Harta langka apa yang belum pernah kulihat? Mengapa aku harus peduli dengan barang-barangmu yang sedikit? Kalau begitu, apa sebenarnya yang kamu inginkan sebelum kamu mau mengobati mereka? Karena kamu meminta dengan sangat tulus. Maka ini dia. Gu Chen berlutut dan memohon padaku. Mungkin jika aku senang, aku akan turun tangan dan menyelamatkan kalian semua. Apa yang kamu katakan? Ada apa? Enggan. Aula Dokter Langit Anda didirikan untuk menyembuhkan dunia. Namun Anda Tuan Muda memaksa orang untuk berlutut di sini. Tidakkah Anda takut jika negara kami menyebarkan berita ini? Itu akan mendinginkan hati semua pasien di bawah langit. Itu masuk akal. Aku memang sangat takut. Kalau begitu, mengapa Anda tidak bergegas dan obati kakek dan kakak kedua saya? Aku sama sekali tidak bisa mengobati mereka. Kalian semua harus pergi. Kau, Tuan Muda, tindakanmu ini, tidakkah kamu pikir itu terlalu tidak berperasaan? Jadi kenapa? Cepat dan inyah. Kau sudah keterlaluan, kakak sulung. Xiao Chan, ayo pergi. Aku menolak untuk percaya bahwa Dacia tidak dapat menemukan Aula Dokter Langit kedua. Hati-hati, aku tidak akan mengantar kalian keluar. Tunggu. Xiao Jin, bagaimana kalau kakak sulung, Anda tidak akan benar-benar membiarkan Xiao Chen berlututkan. Kita tidak punya pilihan lain. Di seluruh Dacia, tidak ada Aula Dokter Langit kedua, kakak sulung. Kakak ketiga, untuk menyelamatkan kakak dan kakak kedua. Saya bersedia berlutut. Xiao Chan, tapi ini terlalu memalukan bagimu. Selama kakak dan kakak kedua bisa disembuhkan, penghinaan kecil ini bukanlah apa-apa. Tuan Muda, sekarang, bisakah Anda menyelamatkan kakak dan kakak kedua saya? Aku dengar keluargamu sangat menyayangi putra angkat ini Gu Chen. Tapi melihat sekarang, sepertinya itu tidak benar. Benar-benar konyol. Yang konyol adalah, setelah 5 tahun bersama, tidak satupun dari mereka bisa mengenali suaraku. Bukankah barusan Anda yang bersikeras Gu Chen berlutut? Bukankah kamu yang memaksanya berlutut? Kau, tuntutanmu sudah kami penuhi. Mohon datang dan obati kakek dan kakakku. Aku bilang aku sama sekali tidak bisa mengobati mereka. Kedua orang itu menderita serangan balik. Aula Dokter Langitku tidak bisa menyembuhkannya. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Kamu bahkan belum memeriksa mereka. Bagaimana kamu tahu Aula Dokter Langit tidak bisa menyelamatkan mereka? Dan bagaimana kamu tahu mereka menderita serangan balik? Akulah yang mengangkat teknik rahasia itu. Jadi tentu saja aku tahu. Aku dengar 5 tahun lalu. Umur Tuan Tua Gu Genting. 3 tahun lalu. Nona kedua menderita racun ular yang menyerang jantungnya. Dan benar-benar kehilangan penampilannya. Namun dalam semalam, semua gejala mereka lenyap. Ini membuktikan bahwa seseorang menggunakan teknik rahasia, menukar nyawa dengan nyawa. Barulah mereka berhasil pulih sepenuhnya. Tapi sekarang, gejala-gejala sebelumnya sedang termanifestasi, yaitu sihir rahasia itu telah gagal, disebabkan oleh serangan balik. Itu tidak mungkin. Sebelumnya kakak dan kakak kedua, keduanya diselamatkan oleh Xiao Chan. Tidak mungkin Xiao Chan telah membatalkan seni rahasia itu. Apakah kamu benar-benar yakin orang yang menyelamatkan mereka adalah Gu Chen? Jika bukan Xiao Chan, siapa lagi? Xiao Chan, katakan sesuatu. Tuan Muda, bagaimana Anda bisa memfitnah saya? Bukti apa yang Anda miliki untuk membuktikan bahwa bukan saya yang menyelamatkan kakak dan kakak kedua? Sialan. Bagaimana orang ini tahu peristiwa tahun itu dengan begitu jelas? Mungkinkah dia memiliki hubungan dengan Gu Fen? Tidak. Aku harus melihat siapa dia sebenarnya. Kakak. Laki-laki. Anda sebenarnya adalah Tuan Muda Aula Dokter Langit. Aku yakin, Tuan Muda Aula Dokter Langit yang kamu bicarakan. Xiao Feng, berhenti bicara. Ini menyangkut nyawa kakak dan Xiao Ran. Ini bukan saatnya bagimu untuk bercanda. Kakak senior saya jelas tidak bercanda dan juga tidak menyamar sebagai siapapun.
Dia adalah tuan muda Aula Dokter Langit saya. Mustahil. Gu Feng ini bukan hanya bajingan, tapi juga pencuri. Bagaimana mungkin dia tuan muda Aula Dokter Langit? Aku tahu itu. Bahkan jika kebenaran dibentangkan di hadapan mereka, mereka tetap tidak akan mengakuinya. Keluarga kalian benar-benar gagal mengenali kehebatan. Kakak laki-laki, Anda pasti tahu, kami datang hari ini untuk mencari Tuan Muda Aula Dokter Langit. Jadi Anda bekerja sama dengannya, bersatu, sengaja memasang jebakan untuk membuat kami terlihat bodoh. Bukankah begitu? Gu Feng, kau benar-benar sudah keterlaluan. Hari ini, lihat aku memberimu pelajaran yang bagus. Bubar, bubar. Aula Dokter Langit ada di sini. Gusi, ini bukan rumahmu. Jika kau terus bertindak sembrono, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan padamu. Aku tidak punya niat atau memasang jebakan untuk melihat kalian mempermalukan diri sendiri. Kalian harus pergi. Aula Dokter Langit tidak bisa mengobati masalah keluargaku. Kakak laki-laki, tidak ada orang luar di sini. Berhentilah berpura-pura. Kalau tidak nanti, ketika orang-orang dari Aula Dokter Langit tiba, aku bahkan tidak akan bisa melindungimu. Kamu ini siapa? Apakah aku butuh perlindungan NMO? Kamu harus khawatir melindungi dirimu sendiri dulu. Gu Feng, aku lihat kau menolak tawaran baik hanya untuk menerima hukuman. Pengawal, lancang. Aku sedang mengajari adikku sendiri. Minggir dari jalanku. Aku ingin melihat siapa berani membuat masalah di Aula Dokter Langit. Kakak senior, kakak laki-laki saya tidak sengaja meniru Tuan Muda. Anda adalah orang yang berjiwa besar. Mohon sama sekali jangan menyalahkannya. Xiao Chan, kau seharusnya tidak di sini membela bajingan Gu Feng ini. Katakan hal-hal yang baik. Jika bukan karena dia, kita pasti sudah bertemu. Tuan Muda Aula Dokter Langit, kakak senior. Kedua orang ini yang celaka, yang memalsukan identitas orang dari Aula Dokter Langit Anda. Kita sama sekali tidak bisa membiarkan mereka lolos begitu saja. Xiao Feng, Aula Dokter Langit paling menghargai reputasi. Cepat minta maaf. Aku akan memohon untukmu lagi, dan masalah ini akan selesai. Gu Qin, kamu ingin aku minta maaf? Apa sebenarnya yang aku lakukan salah? Mengapa aku harus selalu meminta maaf? Kamu, kakak sulung, mengapa Anda begitu bersemangat? Mereka tidak menghargainya. Dia sebenarnya adalah adik laki-laki kita. Adik yang mana? Aku jelas tidak punya adik yang suka meniru orang lain. Mengapa kalian berdua tidak segera melarikan diri? Kalian pasti sudah melihat orang-orang dari Aula Dokter Langit tiba. Tahu kalian tidak bisa melarikan diri. Jadi kalian menyerah. Mengapa kita harus lari? Kurasa yang seharusnya lari adalah kamu. Kakak laki-laki, kakak senior dari Aula Dokter Langit, semuanya sudah tiba. Berhentilah keras kepala. Kakak senior, keluarga kami bisa mengambil tindakan untuk membantu Anda melenyapkan kedua bajingan ini yang merusak reputasi Aula Dokter Langit. Setelah urusan selesai, kami hanya meminta Anda mengambil tindakan untuk menyelamatkan nyawa kakek dan kakak kedua saya. Kurang ajar. Orang yang merusak reputasi Aula Dokter Langit Anda adalah Gu Feng. Dan jalan itu, mengapa kau memukulku? Salam Tuan Muda. Salam Santa. Dia benar-benar Tuan Muda Aula Dokter Langit. Apakah kau pikir dia adalah tuan mudamu? Tentu saja, kakak senior saya diadopsi oleh guru sejak kecil, memiliki keterampilan medis yang tak tertandingi, tinggal bersama keluarga kalian selama 5 tahun, dan dengan berani menanggung reaksi balik teknik hati rahasia, hanya untuk memastikan keselamatan keluarga kalian. Namun kalian tidak tahu identitas aslinya. Kalian benar-benar cukup bodoh. Mustahil. Ini sama sekali tidak mungkin jika dia adalah tuan muda Aula Dokter Langit. Lalu mengapa dia tinggal di rumahku selama 5 tahun tanpa mengungkapkan sedikit pun keterampilan medis? Apakah aku benar-benar tidak menggunakannya? Atau apakah kamu mengaitkan semua yang aku lakukan kepada Gu Chen? Kalian sendiri, pikirkan baik-baik. Bukankah benar bahwa sejak kakak senior saya kembali ke keluarga kalian, seluruh kesehatan keluarga kalian berangsur membaik dan kakak senior saya kemudian jatuh menjadi orang jahat yang kalian bicarakan? Xiao Feng, apa yang dia katakan? Semuanya benar. Kamu pulanglah bersama kakakmu. Kita akan pelan-pelan memperbaiki semuanya. Rumah. Ya. Aku benar-benar menganggap rumah ini sebagai rumah sebelumnya. Aku sudah berusaha keras untuk menyenangkanmu dan semua orang. Tapi apa yang kalian semua lakukan? Kalian hanya memperlakukanku seperti budak, seperti pelayan. Tidak. Kami tidak. Aku tidak membutuhkanmu lagi. Aku tidak ingin kembali padamu lagi. Kakak tidak tahu. Kakak akan membawamu pulang. Aku akan memberimu kompensasi yang baik dan bersikap baik. Tidak. Saya sekarang satu-satunya keluarga kakak senior. Kalian semua adalah orang luar. Xiao Feng, kamu benar-benar tidak menginginkan kami lagi. Kalian harus kembali. Kataku, Aula Dokter Langit tidak akan mengobati siapapun dari keluargamu. Usir mereka. Ya Santa. Cepat pergi. Xiao Feng,
Kakak senior, apakah Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kakak senior, keluarga mereka sangat menindas Anda. Mengapa Anda tidak membatalkan saja upacara perekrutan murid? Jika aku ingin menghancurkan seseorang, aku harus terlebih dahulu mengangkatnya lebih tinggi, agar dia jatuh lebih keras. Penyakit Shoren berfluktuasi kadang baik kadang buruk. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana? Kalian masih belum bertemu, Tuan Muda Ular Dokter Langit. Ya, kami bertemu dengannya. Tapi orang yang kami temui adalah Gu Feng. Apa? Gu Feng sebenarnya adalah Tuan Muda Olah Dokter Langit. Kalau begitu, jika aku sebelumnya memukul atau memarahinya, bukankah dia akan enggan menyelamatkanku? Dalam hal itu, maka kita sebelumnya benar-benar salah Gu Feng. Jika kita benar-benar telah menyalahkannya, maka itu membuktikan bahwa kata-kata Gu Feng sebelumnya semuanya benar. Dia menyelamatkan seluruh keluarga kita. Xiao Qin, katakan padaku yang sebenarnya. Apakah seluruh keluarga kita benar-benar diselamatkan olehmu? Tidak, aku tidak bisa. Aku tidak bisa membiarkan keluarga gue menjadi curiga padaku. Ini semua karena Gu Feng. Mengapa dia ada di mana-mana? Kakak sulung, aku tahu. Sejak kakak laki-laki kabur dari rumah, Anda sudah curiga padaku. Tapi, bagaimana Anda bisa yakin bahwa kakak laki-laki benar-benar Tuan Muda? Murid-murid Aula Dokter Langit, semuanya bisa dengan jelas. Bagaimana mungkin itu palsu? Beberapa murid dari Aula Dokter Langit itu, aku tidak pernah merasa yakin. Mungkin mereka hanya disewa oleh kakak untuk berakting, membuat pertunjukan khusus untuk kita. Hal semacam ini, Gu Feng anak tidak berbakti itu, bukan tidak mampu melakukannya. Gu Feng, kau benar-benar gagal sebagai seorang manusia. Ayah, ibu, dan para saudari, tidak ada satupun yang membelamu. Terlebih lagi, jika kakak benar-benar adalah Tuan Muda Ular Dokter Langit, bagaimana mungkin dia bisa mengadakan upacara penerimaan murid untukku? Mengingat tingkat kedengkian kakakku, aku khawatir bahwa aku mungkin tidak akan pernah bisa masuk ke Aula Dokter Langit. Saya pikir argumen Xiao Chen benar. Gu Feng sangat membenci Xiao Chen. Dia pasti tidak akan rela untuk mengizinkan Xiao Chen bergabung dengan Aula Dokter Langit. Benar. Apa yang dikatakan Xiao Chen pasti benar. Beberapa orang itu pasti disewa oleh Gu Feng untuk berakting. Bukankah Gu Feng hanya seorang penjahat? Bagaimana mungkin dia bisa menjadi Tuan Muda dari Aula Dokter Langit? Itu berarti penyakitku bisa disembuhkan. Saya tidak perlu hidup dalam ketakutan setiap hari. Khawatir saya bisa mati kapan saja sekarang. Kakak kedua, jangan khawatir. Ketika hari upacara penerimaan murid tiba, aku akan meminta tetua Aula Dokter Langit memberimu pemeriksaan menyeluruh. Xiao Chen, terima kasih. Aku tahu kamu yang terbaik bagiku. Tapi itu adalah Aula Dokter Langit. Jika dia tidak punya koneksi, bagaimana dia bisa datang dan pergi dengan bebas? Kakak sulung, Aula Dokter Langit, bagaimanapun juga bukanlah entitas monolitik, dan mungkin saja dia adalah murid dari Aula Dokter Langit. Wanita di sebelah kakak hari itu terlihat seperti dia jelas tidak kekurangan uang. Tapi, Xiao Qin, aku tahu kamu menghargai ikatan mendalam antara saudara kandung dan tidak ingin memikirkan hal terburuk. Namun, dia hanyalah orang bodoh yang tidak kompeten yang tidak bisa ditolong. Berhentilah membelanya. Benar. Tunggu sampai hari upacara penerimaan murid. Kita harus di depan Aula Dokter Langit. Semua orang mengungkap Gu Feng karena menyamar sebagai Tuan Muda Aula Dokter Langit. Dia harus meminta maaf kepada Tuan Muda Aula Dokter Langit. Majelis perekrutan murid Aula Dokter Langit. Upacara penerimaan murid Aula Dokter Langit ini benar-benar megah. Mereka pasti telah menghabiskan banyak upaya. Tampaknya Aula Dokter Langit masih menghargai Xiao Chen-ku dengan cukup tinggi. Itulah mengapa Gu Feng itu pada dasarnya bukanlah Tuan Muda dari Aula Dokter Langit. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia mempersiapkan yang begitu megah upacara? Tepat sekali. Jika anak durhaka Gu Feng itu tidak datang untuk membuat masalah, jika dia benar-benar berani datang, aku pasti akan membuatnya berlutut dan meminta maaf kepada Tuan Muda. Keluargamu benar-benar konyol. Semua yang kukatakan jelas benar. Mengapa kalian harus bersikeras aku berpura-pura? Ketika kamu berada di Aula Dokter Langit, kamu mengklaim sebagai Tuan Muda dari Aula Dokter Langit. Dan itu bukan berpura-pura. Gu Feng, apakah kamu benar-benar membutuhkan Aula Dokter Langit dan teman nasional kita sebelum kamu puas? Aku sudah bilang, Aula Dokter Langit
tidak akan mengobati keluarga kalian, siapapun. Bukankah ini terhitung sebagai gerbang baru? Gue Fan. Beraninya kau? Bukankah aku selalu bersikap lancang seperti ini? Kau anak durhaka. Hari ini aku harus mengajarimu. Apa artinya menghormati orang yang lebih tua? Kebiasaan keluargamu memukul orang benar-benar diwariskan dalam garis keturunan yang sama. Bukankah kamu sendiri yang mencari masalah itu? Aku selalu sangat penasaran. Keluargamu terus mengatakan identitasku palsu. Bukti apa yang kalian miliki? Gu Feng, kamu tinggal di rumahku selama 5 tahun. Tidakkah aku cukup mengenalmu? Kamu pada dasarnya hanyalah sampah tak berguna. Bukti apa yang dibutuhkan untuk ini? Tepat sekali. Salah satu jari kaki Xiao Chan. Kamu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan. Baiklah. Karena kalian tidak bisa membuktikannya. Dan kalian pikir apa yang kukatakan itu salah. Kalau begitu mengapa kita tidak melakukan duel medis? Duel medis. Tepat sekali. Aku akan berduel medis dengan Gu Chen. Siapapun yang menang, membuktikan bahwa apa yang mereka katakan adalah benar. Saya pikir ini ide yang bagus. Gunakan keterampilan medis mereka masing-masing untuk membuktikan identitas mereka. Adil dan jujur. The film was translated and Gu narrated Chen. by M Media. Beraninya kau. Tidak mungkin. Kita tidak bisa bersaing. Jika kita bersaing, rahasiaku akan terbongkar. Kakak. Kita adalah saudara. Hari ini, jika kita melakukan duel medis, terlepas dari siapa yang menang, semuanya adalah milik keluarga gue. Bagaimana? Apakah kau takut? Gu Feng, jangan tidak tahu berterima kasih. Xiao Chan memikirkan kesejahteraanmu. Namun kamu masih di sini, memfitnahnya. Tepat sekali. Xiao Chan adalah murid yang diakui oleh Ola Dokter Langit. Keterampilan medisnya luar biasa. Apa yang kamu miliki untuk dibandingkan dengannya? Hanya berdasarkan tabib dewa kecil, menyelamatkan gubernur jenderal ini. Salam hormat Gubernur Jenderal. Salam hormat gubernur jenderal. Gubernur Jenderal, mengapa Anda datang? Tentu saja kami datang untuk mendukung Dokter Dewa Kecil. Bagaimana kesehatan Anda sekarang? Bagaimana pemulihan Anda? Berkat tabib dewa kecil, gubernur jenderal ini merasa bahwa aku telah kembali ke kondisi puncaknya. Kalau begitu itu bagus. Gubernur Jenderal, jangan biarkan dirimu tertipu. Bukan dia sama sekali yang menyelamatkanmu. Apakah kau menyiratkan bahwa tabib dewa kecil menyelamatkanku? Tepat. Dia sama sekali tidak memiliki keterampilan medis. Orang yang menyelamatkanmu, bukanlah dia. Kalau begitu katakan, siapa yang menyelamatkanku? Orang yang menyelamatkanmu adalah adikku, Xiao Chan. Bagaimana bisa kau mengatakan itu? Hari itu, serangkaian metode yang dilakukan sama sekali tidak efektif. Orang yang benar-benar menyelamatkanmu adalah obat dan yang kamu minum pada akhirnya. Tapi, obat dan itu jelas dikeluarkan oleh dokter dewa kecil. Itulah yang tidak kamu ketahui. Sebenarnya, obat dan itu adalah Gu Feng, curi dari Xiao Chan. Oleh karena itu, orang yang menyelamatkan Gubernur Jenderal adalah Xiao Chan. Tabib dewa kecil. Bagaimana menurutmu? Gu Chen, bagaimana menurutmu? Gu Feng dengan sepenuh hati ingin mendapatkan pengakuan dari keluarganya. Sekarang keluarga, semua percaya bahwa aku menyelamatkan Gubernur Jenderal Gu Feng. Jadi dia pasti tidak akan menyanggahnya. Kakak, bukankah kau hanya ingin mencapai sesuatu untuk membuat ayah ibu dan para saudari melihatmu dengan rasa hormat yang baru? Tapi, ini adalah Gubernur Jenderal yang sedang kita bicarakan. Menipu Gubernur Jenderal yang akan menderita kemalangan adalah kita menghancurkan keluarga kita. Kau anak durhaka. Masalah yang kau sebabkan sendiri. Kau ingin melibatkan seluruh keluarga kita juga. Cepat minta maaf kepada Gubernur Jenderal. Gu Feng, aku tidak pernah menyangka kamu akan mencapai sesuatu yang hebat. Tetapi, kamu benar-benar berani menipu Gubernur Jenderal yang terhormat. Kamu benar-benar sangat mengecewakanku. Gu Feng, mengapa kamu tidak cepat-cepat meminta maaf? Apakah kamu ingin seluruh keluarga kita dikubur bersamamu? Gu Feng,
Kau hanyalah songgok sampah. Cepat minta maaf. Keluargamu. Dari atas ke bawah. Benar-benar busuk. Gu Feng, apa maksudmu dengan pernyataan itu? Itu berarti bahwa keluarga kalian pantas mendapatkannya untuk disiksa oleh akibat buruknya sampai keluarga kalian hancur dan semua orang mati? Wanita jahat. Beraninya kau mengutukku. Beraninya kau memukulku. Bagaimana dengan memukul Anda? Anda yang bergerak lebih dulu. Saya hanya bertindak membela diri. Gu Feng, apakah kau hanya akan melihatnya memukulku seperti ini? Jika dia memukulmu, dia memukulmu. Selama adikku bahagia. Kalian semua. Aku tidak akan melepaskan kalian. Cukup. Karena kedua belah pihak tidak bisa meyakinkan pihak lain, maka sesuai dengan saran tabib dewa kecil, kalian harus melakukan duel medis di sini sekarang juga. Tidak, kita tidak bisa melakukan duel medis di sini. Gubernur Jenderal, setelah semua ini adalah masalah keluarga pribadi, jadi tidak perlu merepotkan semua orang di sini. Bagaimana caranya? Apakah kau menyiratkan bahwa apakah aku Gubernur Jenderal terlalu ikut campur? Aku. Gubernur Jenderal mohon redakan amarah Anda. Xiao Chen, dia tidak bermaksud film was begitu. translated Bukankah itu hanya and duel medis? narrated by Kami akan M bertanding. Media. Ayah. Xiao Chen. Ayah percaya padamu. Mengenai Gu Feng, dia sama sekali bukan tandinganmu. Tepat sekali Xiao Chan. Kenapa kau takut padanya? Jika dia ingin berduel, Aku mengerti. Bawakan kertas dan pena. Xiao Chan, ini dia. Aku sudah selesai menulis, kakak. Sekarang giliranmu. Gu Feng, apa yang kau lakukan? Jika kau tidak mengenali obatnya, maka cepatlah mengaku kalah. Jangan buang waktu kami. Mengapa kalian begitu terburu-buru? Kakak senior saya mencicipi segala jenis ramuan ketika dia berusia 5 tahun. Pada usia 7 tahun, dia sudah bisa mengidentifikasinya dari jarak jauh. Pil obat seperti ini, kakak senior saya bahkan tidak perlu mendekatinya. Dia bisa tahu bahan obat apa yang menyusunnya. Aku sudah hidup lama. Belum pernah kulihat orang meremehkan kakak seperguruan mereka seperti ini. Tidakkah kau takut menyombongkan diri begitu banyak, sampai lidahmu tergigit? The film was translated and narrated by M Media. Bawa kertas dan pena. Selesai. Xiao Feng, tidakkah kamu ingin mendekat dan mencium baunya, atau mencicipinya sebelum memastikan? Tidak perlu. Dekan silakan. Mari kita bandingkan hasilnya secara langsung. Aku menolak untuk percaya bahwa dia bisa hanya berdiri di sana dan mencium bahan-bahan obatnya. Aku juga tidak percaya. Bahkan Xiao Chen mencicipinya sebelum memastikan bahan-bahannya. Bagaimana mungkin dia bisa menentukannya hanya dengan mencium dari jarak ini? Pil obat ini mengandung total 9 bahan, yaitu Akorciatula, Eveda, Kemenyan, Mur, Kalajengking Uto, Ulat Sutra, dan Atratilodes dan akar silar, dan Nux vomica yang diproses. Bahan-bahan yang ditulis oleh Gu Chen adalah Akorciatula, Eveda, Kemenyan, Mur, Kalajengking Uto, Nux vomica. Nux vomica harus diproses. Jika tidak, bahan itu salah. Oleh karena itu, dari 9 bahan yang diidentifikasi oleh Gu Chen, dia mendapatkan 5 yang benar. Bagus sekali, bagus sekali. Dia tidak mengalami kekalahan total. Dia mendapatkan 5 jawaban benar. Gu Feng. Bahkan jika dia seorang jenius, mustahil dia bisa mendapatkan lebih banyak dariku. Mari kita hitung putaran ini. 9 bahan ini dicampur bersama, dan dia benar-benar bisa mengidentifikasi 5 di antaranya. Xiao Chen, kita benar-benar seorang jenius medis. Untuk pil campuran seperti ini, bahkan jika seorang profesor ahli datang, paling banyak mereka bisa membedakan 5 bahan. Xiao Chen benar-benar memiliki bakat luar biasa untuk menghidupkan kembali klan kita. Sudah di depan mata.
Baiklah. Selanjutnya adalah giliran Gue Feng. Tunggu saja. Kakak senior saya pasti akan membutakan semua mata anjing kalian. Aku akan membuat kalian sadar akan keremehan kalian. Dia jelas tidak bisa dibandingkan dengan Xiao Chan. Bagaimana jika aku menjawab semuanya dengan benar? Jika aku berhasil, kau harus berlutut bersujud dan mengakui kesalahanmu padaku. Berani? Aku terima. Apakah kau takut? Ini? Bagaimana ini mungkin? Ini adalah obat yang baru saja aku kembangkan. Tabib dewa kecil benar-benar mengidentifikasi setiap bahan tanpa kesalahan. Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Ula Dokter Langit. Apa yang terjadi, Direktur? Mungkinkah Gu Feng tidak satupun bahan teridentifikasi? Dia bahkan tidak menebak satu bahan pun dengan benar. Kau benar-benar sampah. Tes keluargaku. Apa yang orang-orang ini ributkan? Tabib dewa kecil mengidentifikasi semua. Apa? Dekan, kau tidak mungkin melakukan ini hanya untuk membantu Gu Feng menyelamatkan muka. Sengaja membantunya curangkan. Kamu tidak percaya padaku. Lihat saja sendiri. Akar Ciatula, Kavidra, Kemenyan, Mur, Kalajengking utuh, Ulat Sutra, Atraktilodes, Akar Siler, Nux Vomica olahan. Dia benar-benar mengidentifikasi semuanya. Mustahil. 9 ramuan ini dicampur bersama. Tingkat kesulitan untuk membedakannya setara dengan tingkat akademisi. Aku lulusan Universitas Kedokteran. Hanya bisa membedakan 5 di antaranya. Ya, bagaimana mungkin dia bisa mengidentifikasi semuanya? Benar, ini benar-benar menentang akal sehat. Kau pasti sudah menebak. Sudah menebak. Coba tebak semuanya dengan benar untukku. Curang. Gu Feng dia pasti curang. Aturan ditetapkan oleh dekan. Pil diberikan oleh direktur. Apakah kalian mungkin meragukan integritas dekan? Nona kedua gue. Hal-hal tanpa bukti. Sebaiknya kamu jangan bicara omong kosong. Tepat sekali. Begitu banyak orang yang menonton. Bagaimana mungkin dokter dewa kecil curang? Mungkinkah dia memiliki The film was penglihatan ronsen? translated and Tepat sekali. narrated by Apakah M. kalian Media. mendengarnya? Mata masa tajam. Gu Feng ini. Sejak dia kembali ke rumah, kesehatannya selalu buruk. Mungkin dia menjadi dokter karena sakit berkepanjangan. Itulah mengapa dia relatif akrab dengan ramuan obat. Benar. Pasti begitu. Jika kita hanya berbicara tentang keterampilan medis, dia jelas tidak bisa dibandingkan dengan Xiao Chan. Mereka benar-benar tidak tahu apa yang mereka bicarakan. 2 putaran kompetisi berikutnya adalah wilayah kekuasaan dokter dewa kecil. Selanjutnya, kita akan melanjutkan dengan putaran kedua kompetisi. Diagnosis. Orang ini adalah pasien yang kami rawat. Dia memiliki laporan diagnosis, serta hasil tes instrumen. Kalian berdua, jika kalian bisa menentukan penyakit apa yang dideritanya, maka orang itu menang. Kemarilah, berikan tanganmu padaku. Lidah. Selesai. Aku sudah tahu. Sangat cepat itu lukanya dengan benar. Diagnosisku juga adalah kegagalan organ. Aku tahu Xiao Chan adalah yang terbaik. Dia pasti tidak akan meminjamkannya. Kakak, kamu harus mengakui kekalahan sekarang kan? Bagaimana jika aku katakan, laporan diagnosis rumah sakit itu dipinjam? Gu Feng, apa kamu gila? Kamu benar-benar mengatakan diagnosis itu dipinjam. Kamu perlu tahu, diagnosis dekan. Sama sekali tidak mungkin salah. Diagnosis ini didasarkan pada instrumen yang mendeteksinya. Apakah kamu mencoba mengatakan, kamu lebih baik daripada instrumen berpresisi tinggi? Kamu bahkan lebih hebat. Instrumen paling canggih di dunia, bahkan tidak bisa mendeteksi lesi yang mengakar pada pasien. Mengandalkan sebagian besar adalah pengalaman dokter. Gu Feng, jangan bicara omong kosong di sini. Kamu bicara seolah kamu punya banyak pengalaman. Tentu saja, kakak senior saya mulai pada usia 10 tahun. Menerima pasien secara mandiri. Tentu saja dia punya pengalaman. Dekan, bagaimana menurutmu? Pasien ini sangat istimewa. Meskipun diagnosis saya adalah kegagalan organ. Tapi, Gu Feng, kamu dengar itu kan?
Dekan bilang kamu salah. Kalau begitu kamu. Hasil dari kontes medis ini. Xiao Chan menang. Saya tidak. Saya tidak mengatakannya. Kapan saya bilang Tuan Muda salah? Tidakkah kamu dengar saya bilang tapi? Apakah keluarga Gu ini benar-benar sakit jiwa? Guren, apakah kamu sakit? Diagnosis saya benar. Di mana Gu Chen menang? Gu Feng, faktanya sudah ada di depanmu. Kamu sudah kalah. Dasar dokter gadungan. Apa yang kamu rencanakan? Putriku jelas mengalami gagal organ. Kamu bilang aku meracuninya. Bibi ini. Keracunan toksin botulinum adalah gejala yang tidak bisa disembuhkan. Dasar dokter gadungan. Kamu mengutuk putriku. Cepat minta maaf pada putriku. Satu yang masih bisa disembuhkan, namun satu kondisi tidak dapat disembuhkan. Gu Feng, lihat bagaimana kamu telah membuat ibunya marah. Kenapa kamu tidak cepat-cepat berikan permintaan maaf kepada ibu dan anak itu? Minta maaf. 3 detik lagi. Jika kamu tidak meminta maaf kepadaku, putrimu akan kehilangan nyawanya. Dasar dokter gadungan, aku akan menghitung sampai 3. Cepat minta maaf pada putriku. Jika kamu tidak meminta maaf padanya, aku akan melawanmu sampai mati. Putri, Tepat 3 detik. Putri. Putri, ada apa gadisku? Bangun. Putri. Putri, ada apa denganmu? Aku mohon pada kalian semua. Tolong selamatkan putriku. Aku mohon pada kalian semua, tolong selamatkan putriku. Gu Chen, bukankah kamu bilang dia mengalami kegagalan organ? Cepat dan obati dia. Xiao Chan, umur kakakmu yang terputus. Dan hatiku yang diserang racun ular keduanya disembuhkan. Gagal organ ringan ini, kamu pasti bisa menyembuhkan ini juga. Xiao Chan, bukankah kamu masih punya eliksir? Berikan saja padanya. Aku mohon padamu. Tolong selamatkan putriku. Aku mohon padamu. Asalkan kamu bisa menyelamatkan putriku, aku akan mempersembahkan 3 batang dupa setiap hari. Aku akan memujamu. Aku mohon padamu. Orang itu belum mati. Dan seseorang sudah menawarkan dupa. Kau nenek tua yang mengharapkan kematian orang lain. Apakah kamu mengutukku untuk mati? Bibi, bukannya aku tidak ingin menyelamatkan putrimu, tapi aku benar-benar tidak berdaya untuk membantu. Kakak perempuanmu berkata, bukankah kamu punya eliksir maha kuasa? Tolong berikan 1 pil kepada putriku. Eliksir itu disuling secara khusus. Berdasarkan konstitusi anggota keluargaku, jika putrimu meminumnya, itu mungkin menyebabkan hasil yang tidak menguntungkan. Gu Chen, kamu tidak bilang kamu tidak bisa membuat ramuan itu kan? Kakak, bagaimana kamu bisa menuduhku seperti ini? Kalau begitu keluarkan. Aku. Xiao Chan, bagaimana kalau begini? Kamu tetap harus mengeluarkan eliksir itu. Mengenai apakah mereka akan meminumnya atau tidak, biarkan ibu dan putrinya memutuskan sendiri. Eliksir yang dicuri dari Gu Feng. Aku menjual semuanya dengan harga tinggi. Yang kuberikan pada keluargaku untuk dimakan adalah obat palsu yang dibeli secara acak di jalanan. Aku mohon padamu. Tolong selamatkan putriku. Aku mohon padamu. Xiao Chan, kasihanilah hati semua orang tua di bawah langit ini. Berikan saja dia 1 pil. Itu benar. Di bawah tatapan semua orang yang hadir. Jika aku tidak mengeluarkan pil itu, seseorang pasti akan mencurigaiku. Bagaimanapun keluargaku sudah meminumnya begitu lama. Dan tidak terjadi apa-apa. Seharusnya tidak apa-apa. Baiklah. Aku akan memberikannya. Terima kasih. Terima kasih Dokter Dewa. Terima kasih. Kakak senior, semua ramuan Buchan disuling oleh Anda. Apakah Anda tidak takut dia akan merusak kompetisi? Yang tersisa padanya hanyalah pil esensi penyeimbang. Kami hanya bisa menstabilkan kondisinya sementara waktu terlebih dahulu. Jika kamu ingin menyembuhkan akar penyebabnya, kamu masih perlu bekerja sama erat dengan milikku. Terlebih lagi, saya... Putri, apa yang terjadi padamu? Kau baik-baik saja. Apa yang terjadi padamu? Apa yang sedang terjadi di sini? Apa yang terjadi padamu? Aku mohon padamu. Aku mohon padamu, tolong selamatkan putriku. Aku mohon padamu. Bibi. Aku bilang, aku tidak punya cara lagi. Lalu bagaimana dengan kalian semua? Apa yang sedang terjadi? Kalian semua begitu banyak orang. Apakah tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan putriku? Tentu saja tidak. Kakak senior saya bisa menyelamatkannya. Kompetisi pertama, Gu Feng hanyalah kebetulan. Jika dia pergi untuk mengobati orang sakit dan menyelamatkan orang. Jika dia tidak mengobati mereka sampai mati,
Itu sudah cukup bagus, tepat sekali. Xiao Chan, penyakit yang tidak bisa disembuhkan, tidak berguna. Apa yang bisa dia sembuhkan? Kau bisa menyelamatkan putriku kan? Saya bilang, diagnosis Gulchen dan dokter itu salah. Kamulah yang tidak percaya. Aku percaya padamu, aku percaya padamu. Bukankah kamu bilang saya mengutuk putrimu? Bukankah kamu juga ingin memukul saya? Mengapa berhenti? Itu semua kesalahanku. Aku mohon padamu, tolong selamatkan putriku. Aku mohon padamu. Semuanya sudah ditentukan oleh takdir. Ini adalah takdir putrimu. Tidak. Kau pasti punya cara untuk menyelamatkan putriku, kan? Bersiaplah untuk upacara pemakaman. Putri. Putri. Putriku. Gu Feng, seorang tabib memiliki hati yang baik. Jika kau punya cara, maka tolong selamatkan gadis ini. Bagaimana? Ibuku tersayang. Apakah kamu memohon padaku? Kau. Anggap saja aku memohon padamu. Anggap saja. Mengasihani gadis ini. Selamatkan dia. The film was Tidak. translated and Saya tidak bisa narrated menerima by itu. M Media. Saya telah berbuat salah pada keluargamu. Saya adalah aib bagi keluargamu. Dasar anak durhaka, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Sebelum kamu mau menyelamatkannya, mungkinkah kamu masih ingin memaksa ibumu untuk berlutut dan memohon padamu? Saya pikir ide kamu ini tidak buruk. Apel, kamu. Orang tua. Gu Feng, sekarang kau, bagaimana kau bisa menjadi begitu kejam? Bukankah karena keluarga kalian memaksa saya sampai titik ini? Kakak, apakah kamu akan memaksa ayah dan ibu lagi? Jika harus ada satu orang untuk berlutut, barulah kamu akan setuju untuk menyelamatkannya. Kalau begitu aku akan berlutut. Bagus. Kamu berlutut. Namun, hanya berlutut saja tidak cukup. Saya ingin kamu berlutut sambil menampar dirimu sendiri. Dan pada saat yang sama, kamu mengambil pujian atas pencapaian saya dan mencuri pil obat saya. Gu Feng, jangan keterlaluan. Dia tidak harus berlutut. Tidak. Aku akan berlutut. Selama aku bisa menyelamatkannya, aku akan melakukan apa saja. Xiao Chan, Itu semua salahku. Xiao Chan, Akulah yang mengambil pil obat kakak. Akulah yang mencuri pujian kakak. Xiao Chan, kau benar-benar telah diperlakukan tidak adil. Gue Fan. Aku pasti akan membunuhmu. Xiao Chan terlalu baik hati. Tidak seperti dia, yang hanyalah makhluk berdarah dingin tak berperasaan. Kau hanya berdiri di sana menonton. Gu Feng menindas orang, mengabaikannya. Apalagi yang harus saya lakukan? Saya teguh, berdiri di pihak kakak senior saya. Kau. Gu Feng, jika kau tidak bisa menyelamatkan nona ini, maka penghinaan yang diderita Xiao Chan, aku akan membuatmu membayarnya 100 kali lipat. Kalau begitu kamu tidak akan punya kesempatan itu. Bukankah kamu bilang metode saya tidak berguna? Buka matamu lebar-lebar. Dan lihatlah baik-baik. Yeyen yang membalikkan hidup dan mati. Gerbang istirahat, mata air dingin. Pembuluh kehidupan 8 gerbang. Seperti yang diduga itu adalah teknik rahasia Aula Dokter Langit. Setiap kali saya melihatnya, Seni rahasia Aula Dokter Langit. Jadi Xiao Feng, benar-benar tuan muda Aula Dokter Langit. Kakak senior saya sudah mengatakannya berkali-kali. Kalianlah yang menolak untuk mempercayainya. Gerbang kematian, menipu langit kosong. Gerbang kejut, memutus siklus. Gerbang pembuka, menarik kesengsaraan petir. Pergi. Tiga kemurnian mengukus. Mengubah kesalahan putih. Jarum terpisah. Hutang tidak terutang. Tarik, dapatkan hanyalah pukulan dan penghinaan. Oleh karena itu, aku tidak akan menyelamatkan kalian kali ini. Xiao Feng, itu adalah kesalahan kakak sulung sebelumnya. Aku hanya ingin menebus kesalahan padamu dengan benar sekarang. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Sebelum kamu bisa memaafkanku. Memaafkan kalian. Keluarga kalian berutang nyawa padaku. Aku tidak akan pernah memaafkan kalian. Bu Feng ini benar-benar keterlaluan. ayah ibu, saudari-saudari, aku minta maaf. Itu semua salahku. Xiao Qin, mengapa kamu mengambil pujian atas pencapaian kakak sulung? Aku
Ayah ibu. Saudari-saudari. Aku minta maaf. Aku hanya terlalu takut. Aku takut setelah kakak kembali, kalian akan meninggalkanku. Aku tidak sengaja mengambil pujian kakak. Kakak sulung, aku tahu aku salah. Tolong jangan usir aku. Xiao-chan, Apa yang kamu lakukan? Bangunlah. duduklah. Kakak tertua. Xiao-chan sudah bersama keluarga kita selama lebih dari 10 tahun. Apakah kamu belum mengenalnya? Mengapa kamu begitu galak padanya? Tepat sekali. Tugas paling mendesak saat ini, biarkan Gu Feng mengobati penyakit kita, bukan mempermasalahkan apakah Xiao-chan benar atau salah. Tampaknya sekarang, anak pemberontak itu mengatakan yang sebenarnya. Selain dia, tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit keluarga kita. Tapi karena dia sangat membenci kita sekarang, bagaimana mungkin dia mau mengobati kita? Mengapa kita tidak pergi mencari kakak dan mengakui kesalahan kita secara terbuka? Dengan cara ini, kakak seharusnya tidak mengabaikan kita kan? Xiao-chan benar. Hanya saja waktu penerimaan ini, kita perlu memilih dengan hati-hati. Aku mendengarkan, Aula Dokter Langit dalam beberapa hari akan mengadakan acara konsultasi amal. Akan ada banyak orang di sana saat itu. Ayah, Xiao Feng juga putra kandungmu. Bagaimana kamu bisa merencanakan hal buruk melawannya seperti ini? Apakah hati nuranimu tidak sakit? Dia mengabaikan hidup kita. Jadi apakah The dia film masih was punya translated and narrated nurani. by M Media. Ayah, kakak sulung? Jika kamu tidak suka ini, maka aku akan memikirkan metode lain. Tidak perlu. Saya pikir metode Xiaoqi cukup bagus. Kita harus menggunakan bakti untuk memaksa anak pemberontak ini. benar. Keluarga yang bodoh. Gu Feng membencimu sampai ke tulang. Bagaimana mungkin dia bisa kembali dengan patuh? Sepertinya, aku harus segera membuat persiapan lain. Ayah, hari ini, mengapa kakak sulung tidak datang? Sejak upacara penerimaan murid kakak sulung, telah bertingkah aneh. Mungkinkah dia menemukan trik kecilku? Dia merasa kasihan pada Gu Feng, si bajingan tak tahu terima kasih itu. Dia benar-benar menolak untuk ikut bersama kita. Makhluk jahat itu. Tidakkah dia mempertimbangkan jika bukan karena keluarga kita, mereka tidak akan ada? Berhenti bicara. Para reporter sudah di sini. Kita harus memainkan adegan ini dengan baik. Kita harus memastikan hari ini Gu Feng kembali untuk mengobati penyakit kita. Tuan, kami dengar bahwa Gu Feng tinggal di rumah selama 5 tahun, di ruang bawah tanah, dengan perlakuan lebih buruk daripada pengasuh keluarga. Bolehkah saya bertanya apakah situasi ini benar? Rumor. Itu murni rumor. Dia adalah putra kandung saya. Sejak dia pulang, kami menjaganya. Dapat digambarkan sebagai mencurahkan seluruh hati. Takut menjatuhkannya saat memegangnya di tangan. Takut melalek saat memegangnya di mulut. Kalimat kelahiran kembali ini, kamu bahkan tidak mau mengatakannya. Kalian keluargaku, bahkan bisa merasakan kemurnian semacam ini. Kalian benar-benar tidak tahu malu lagi. Juga membutuhkanmu. Biji sempol kalian menghantam wajahku. Itu karena aku tahu, hanya aku yang bisa menyembuhkan penyakit kalian. Sehingga kalian memaksaku untuk menyembuhkan penyakit kalian. Akan kuberitahu kalian semua. Jangan pernah memikirkannya. Gu Feng, sudahkah kamu memikirkannya baik-baik? Jika semua orang tahu, kamu berdarah dingin dan kejam, dan tidak mengakui kerabatmu, saya ingin tahu siapa lagi di masa depan yang berani datang kepadamu untuk berobat. Mengancamku. Apakah keluarga kalian pantas? Kamu mendengarkan apa yang dikatakan Tuan Muda, tampaknya sangat berbeda dari apa yang Gu Mingze katakan. Bolehkah saya bertanya apakah ada sesuatu lain yang terjadi di sini? Itu benar. Memang ada rahasia. Rahasianya adalah, aku sudah memutuskan hubungan dengan keluargaku. Sudah lama sekali. Apa yang putus? Tidak putus. Sebagai Tuan Muda Aula Dokter Langit, bagaimana itu mungkin untuk memutuskan hubungan dengan orang tua sendiri? Serikat akan melakukan hal kecil seperti ini. Gu Feng, diam. Bukankah itu hanya lelucon saat itu? Mengapa kamu menganggapnya serius? Ya kakak, kamu tidak bisa hanya karena ibu dan ayah bersikap keras padamu,
menyimpan dendam di hatimu, dan sengaja mengucapkan kata-kata perpisahan seperti itu untuk menyakiti perasaan mereka. Keluarga kalian bisa melakukan hal seperti itu. Dan sekarang kalian tidak berani mengakuinya begitu. Kalian ingin tahu kebenarannya. Saat itu, aku memang berada di rumah, berjalan di atas es tipis. Perlakuan lebih buruk daripada seorang pelayan. Bahkan, mereka sama sekali tidak memperlakukanku seperti manusia. Apa? Rumor itu ternyata benar. Tuan muda Ola Dokter Langit ternyata tinggal di ruang bawah tanah selama 5 tahun. Ini adalah keluarga Gu yang sangat kaya di Yuncheng untuk benar-benar membiarkan putra mereka sendiri tinggal di ruang bawah tanah. The Itu film was keterlaluan. translated and Gu Feng, narrated by M Media. apakah kamu puas sekarang? Kita telah menjadi orang yang dibenci semua orang. Apakah kamu pikir kamu bisa hidup dengan baik setelah itu? Benar, aku memang bisa hidup dengan baik. Saat itu, ketika kalian memberikan dukungan kepada Gu Chen, memaksaku untuk mematahkan salah satu tulangku sendiri dan mencungkil sepotong dagingku sendiri, hanya agar aku bisa meninggalkan rumah. Sekarang, Cukup baik padamu. Kamu bersikeras mencemarkan nama baikku dan menuduhku melakukan kekerasan di depan begitu banyak orang. Apakah kamu punya bukti? Bisakah kamu benar-benar hanya berdasarkan satu kata darimu, menyerat keluarga Gu kami, dan menancapkan kami ke tiang rasa malu? Tepat sekali. Apakah kamu punya bukti? Siapa yang bisa membuktikan bahwa kami membuatmu mematahkan tulang dan mencungkil daging? Jika tidak ada bukti, maka kamu menyebarkan rumor. Pernyataan itu benar. Baik Gu Feng maupun keluarga Gu mengandalkan pernyataan lisan tanpa bukti. Tidak ada pihak yang dapat memberikan bukti. Aku adalah saksi. Aku bisa bersaksi. Kakak sulung, kamu akhirnya datang. Cepat beritahu semua orang bahwa Gu Feng mencemarkan nama baik kami. Kami sama sekali tidak melakukan hal-hal itu padanya. Kakak sulung, cepat bicara dengan kakak. Suruh dia berhenti membuat masalah. Kita adalah keluarga. Tidak baik. Aku datang untuk membantu Gu Feng yang dituduh. Aku bisa bersaksi, Gu Feng tinggal di rumah, di ruang bawah tanah selama 5 tahun. Aku bisa bersaksi, dia menderita banyak keluhan di rumah. Aku bisa bersaksi, selama 5 tahun ini, kami terhadapnya tidak pernah memenuhi tugas sebagai anggota keluarga. Ya Tuhan, bahkan anggota keluarga kita sendiri telah keluar untuk memastikannya. Sepertinya apa yang dikatakan Gu Feng benar. Kakak sulung, apakah kamu gila? Kamu, Gu Feng, maaf, kakak sulunglah yang telah mengecewakanmu. Selama 5 tahun terakhir, aku tidak pernah memenuhi tugasku sebagai seorang kakak. Aku tidak pernah benar-benar peduli padamu atau mengkhawatirkanmu. Itu apa yang kamu katakan? Aku sama sekali tidak mengerti. apakah kamu benar-benar tidak mengerti? Kalau begitu lihatlah ini. Kakak Li, barang-barang di dalam villa ini, kalian semua bisa memindahkannya keluar. Rumah ini cukup mewah. Bisakah kamu nak membuat keputusan untuk ini? Tentu saja. Rumah ini terdaftar atas namaku. Lihat. Saudara-saudara, buatlah inventaris. Kakak Li. Rumah itu. Aku juga ingin menggadaikannya. Berapa banyak yang bisa digadaikan? Maksimal 1 juta. Baiklah. Aku akan mendengarkan Kakak Li. Hingga 1 juta. The film was translated Mengapa kamu and melakukan ini? narrated Kau by jual M rumah itu Media. di belakang kami. Bukankah kau hanya menyiapkan jalan keluar untuk dirimu sendiri? Xiao Chan, mengapa kamu menjual rumah di belakang kami? Apakah benar seperti yang dikatakan kakak sulung? Kamu ingin meninggalkan kami dan melarikan diri. Benar. Aku akan melarikan diri. Keluargamu akan hancur. Apakah kamu berharap aku mengikutimu dan menderita bersama? Kamu, apa yang kamu katakan? Bukankah kita keluarga? Berhenti di situ. Aku hanyalah anak angkat. Keluargamu telah runtuh. Itu tidak ada hubungannya denganku. Aku dan keluarga gue tidak punya hubungan dengan keluargamu. Tentu saja aku akan mengambil apapun yang bisa kudapatkan. Xiao Chan, ini bukan perasaanmu yang sebenarnya, kan? Kamu sedang menguji kami, kan? Inilah tepatnya perasaanku yang sebenarnya. Jika bukan karena fakta bahwa kamu masih memiliki potensi keuntungan, aku sudah lama akan mengusirmu. Gu Chen, bagaimana kau bisa menjadi seperti ini? Apakah kami tidak cukup baik padamu? Kamu cukup baik padaku. Tetapi ketika bencana melanda, setiap orang untuk dirinya sendiri. Bukankah itu hanya sifat manusia? Gu Chen, apakah kamu masih punya hati nurani? Kami selalu memperlakukanmu
Sebagai adik kami, ibu dan ayah selalu memperlakukanmu sebagai putra mereka sendiri. Apakah begini caramu membalas kami? Tidakkah kamu takut akan pembalasan? Balasan. Mengapa aku harus menanggung ini? Jelas kalian semua yang mengkhianatiku lebih dulu. Bagaimana aku mengkhianati kalian? Kami demi kamu, membuat sandiwara, menindas adik kami. Katakan padaku, bagaimana kami mengkhianati kalian? Fakta bahwa kalian membawa Gu Feng kembali adalah pengkhianatan bagiku. Jelas aku adalah tuan muda keluarga Gu. Mengapa harus ada Gu Feng? Seseorang yang tiba-tiba muncul. Mengapa kalian harus membawanya kembali? Mengapa? Jadi, kau berpura-pura menyedihkan. Kebaikannya, jasanya. Aku jelas tidak ingin mengambil jasanya. Itu adalah kamu yang bersikeras untuk tidak mendengarkannya dan bahkan mencoba menimpakan jasanya kepadaku. Kesalahan ini, aku tidak akan menanggungnya. Mengapa JT seperti itu? Apa sebenarnya yang telah kami lakukan pada adik kami sendiri?